Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya di Mr. One Studio. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara membuat atau mendaftar. Jadi teman-teman semuanya, cara membuat NPWP via online itu sangat mudah. Nah, beberapa yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu untuk membuat NPWP online, yaitu KTP dan KK ya. Jadi dua persyaratan ini harus teman-teman persiapkan agar mudah untuk mendaftar atau membuat NPWP via online-nya. Nah, apa itu NPWP? NPWP itu adalah identitas yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan ya. Nah, jenis NPWP itu sendiri ada beberapa ya. Di antaranya NPWP pribadi diberikan kepada setiap orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Sedangkan NPWP badan itu diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Nah, manfaat dan fungsi NPWP itu adalah identitas bagi wajib pajak yang memiliki banyak manfaat. Misalnya untuk keperluan administrasi perpajakan atau untuk urusan administrasi di luar perpajakan. Sedangkan fungsi NPWP untuk urusan perpajakan adalah sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak yang lainnya ya. Nah, apa jadinya bila biaya pajak yang Anda bayar ternyata lebih? Sudah pasti Anda berharap uang tersebut bisa kembali, bukan? Secara sederhana, inilah yang disebut restitusi pajak. Untuk mengurus proses restitusi tersebut, syarat utamanya adalah menunjukkan NPWP. Jadi NPWP ini penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara daftar atau cara membuat akun NPWP via online ya. Nah, di sini kita sudah berada di halaman pajak.go.id. Ini situs resminya. Kita pilih login. Selanjutnya kita belum punya NPWP dan baru ingin membuatnya ya. Pilih teman-teman ini. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman ini ya teman-teman, erek.pajak.go.id. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, nah silakan pilih pilihan ini ya, pilih daftar. Nah, ini adalah langkah awal dari langkah kedua untuk melanjutkan proses pendaftaran ya. Jadi teman-teman harap mengisi email di sini, email yang aktif, agar mudah untuk melihat balasan email dari erek.pajak.go.id ini. Jangan lupa diisi email dan jangan lupa sesuaikan captcha-nya. Selanjutnya teman-teman pilih daftar. Setelah teman-teman menyelesaikan langkah pertama ini, teman-teman kembali untuk melihat email ya. Nah, di sini akan ada email pemberitahuan bahwa teman-teman telah atau kalian telah mendaftarkan atau menerima, sistem telah menerima pendaftaran registrasi Anda. Untuk melanjutkan langkah pendaftaran tersebut, teman-teman pilih atau klik link yang ada di email ini ya, link verifikasinya. Nah, setelah teman-teman mengklik email yang ada, nah nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman kedua ya. Nah, halaman kedua ini berisi tentang data-data atau identitas yang ada di atau sesuai dengan KTP teman-teman ya. Nah, di sini karena kita sifatnya jenis
pembuatan pribadi. Nah, teman-teman pilih orang pribadi. Selanjutnya lengkapi nama, isikan email yang aktif. Nah, isikan pula passwordnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman ulangi password lagi. Selanjutnya lagi tambahkan nomor HP atau nomor handphone teman-teman yang aktif. Nah, ini teman-teman pilih pertanyaan dan jawaban captcha-nya. Setelah itu, jika telah terisi semua, lanjutkan teman-teman mengklik daftar ya. Nah, setelah teman-teman mengklik daftar ini, nanti akan ada pemberitahuan notifikasi bahwa teman-teman telah terdaftar dan terregistrasi. Selanjutnya teman-teman kembali untuk melihat emailnya. Nah, cek lagi emailnya dan buka email yang dikirimkan. Nah, di sini setelah kita melakukan atau menyelesaikan pendaftaran langkah kedua, di sini teman-teman menerima email dan langsung mengklik link aktivasi ya. Nah, setelah teman-teman mengklik link aktivasi ini, nah di sini adalah ini link untuk melanjutkan login ya di halaman pembuatan NPWP ini. Di sini karena teman-teman telah membuat pendaftaran sebelumnya sesuai email dan password, langkah selanjutnya tinggal memasukkan email yang sesuai dan password yang telah didaftarkannya. Selanjutnya teman-teman jangan lupa mengisi captcha. Captcha ini untuk verifikasi agar kita bisa melanjutkan login ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah halaman pendaftaran NPWP-nya. Berjumlah ada 10 ya. Ada 10 langkah. Yang pertama itu kategori, kita harus melengkapinya. Yang kedua identitas. Yang ketiga penghasilan. Yang keempat adalah alamat domisili. Yang kelima alamat yang sesuai KTP. Yang keenam ini adalah alamat usaha. Yang ketujuh info tambahan. Yang kedelapan ini adalah persyaratan. Nah, yang ke-9 ini adalah pernyataan. Dan yang ke-10 adalah PP23. Karena kita berada di halaman pendaftaran ini, maka kita wajib mengisi ya. Untuk kategori wajib pajak di sini karena kita orang pribadi, kita pilih orang pribadi teman-teman. Nah, status pusat atau cabang kita pilih pusat ya. Nah, selanjutnya lagi kita berada di halaman kedua untuk pengisian identitas. Nah, di sini kita lengkapi nama. Teman-teman melengkapi nama. Selanjutnya tempat tanggal lahir yang sesuai KTP ya. Tempat tanggal lahirnya, nah jenis kelamin, terus statusnya teman-teman, kebangsaannya. Nah, selanjutnya nomor KK ini penting diisi. Nah, selanjutnya lagi adalah NIK atau paspor ya. Jika teman-teman pengisiannya telah selesai, nah selanjutnya kita pilih next ya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman penghasilan. Nah, dalam pengisian ini perlu teman ketahui ada beberapa sumber penghasilan atau jenis kegiatan dan pekerjaan bebas. Nah, ini teman-teman bisa mengisi. Nah, untuk pengisiannya di sini, nah teman-teman bisa pilih pegawai swasta ya. Nah, selanjutnya
Kita scroll paling bawah, kita lanjutkan. Nah, kita akan diarahkan ke pengisian alamat domisili ya. Nah, di alamat domisili ini sesuai dengan KTP ya. Ini alamat jalan, blok, nomor, selanjutnya ada RT atau RW, kode wilayah, nah kelurahan atau desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, kode pos. Nah, ini teman-teman isi sesuai dengan data yang sebenarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke alamat KTP ya, alamat yang sesuai di KTP. Jika data teman-teman sama dengan alamat domisili, teman-teman tinggal centang ini aja. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke alamat usaha. Nah, bagi teman-teman yang memiliki usaha, bisa mengisi atau melanjutkan pengisiannya. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki usaha, bisa mengabaikannya. Ini adalah penjelasan mengenai gaji, kisaran gaji atau penghasilan yang teman-teman dapatkan dalam kurun waktu penghasilan itu per bulan ya. Nah, di sini kita isi saja kurang dari 4.500.000. Nah, selanjutnya persyaratan itu saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori. Nah, NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Nah, selanjutnya kita pilih next ya. Nah, di halaman atau nomor pernyataan 9 ini kita disuruh untuk melengkapi ya, atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pernyataannya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, di sini teman-teman, kita bisa centang. Nah, seperti ini. Apabila telah selesai, kita pilih next. Sekarang kita berada di angka 10, yaitu PP23 teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman baca terlebih dahulu untuk proses akhirnya. Pemberitahuan mengikuti tarif umum PP23 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, persekutuan, komanditer, firma dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu
berhak untuk dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Nah, setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk ini ada pilihannya. Nah, kita teman-teman perlu centang ini. Nah, di sini kita akan pilih simpan. Nah, pilih apakah Anda yakin simpan. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke status pendaftarannya. Nah, selanjutnya teman-teman pilih ini ya, minta token ya. Nah, di sini kita akan masukkan captcha terlebih dahulu. Nah, di sini kita diarahkan ke email ya untuk mengecek informasi ke email. Nah, di sini kita mengcopy atau mengenal token atau nomor yang telah dikirimkan via email ya. Setelah itu kita kembali ke rekpajak.go.id-nya. Nah, kita selanjutnya pilih ini ya, kirim permohonan teman-teman. Nah, dari token yang tadi kita copy, kita akan masukkan ke isi token di kolom isi token ini ya. Nah, selanjutnya kita baca terlebih dahulu surat pernyataan atau memperoleh informasi perpajakan. Saya menyatakan bahwa telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya kita centang. Nah, pilihan selanjutnya lagi telah menerima penjelasan bahwa wajib pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan, baik itu sosialisasi, edukasi, konsultasi, kelas pajak, maupun bentuk penyuluhan lainnya secara gratis, dan memperoleh sarana atau materi edukasi, baik itu buku, booklet, leaflet, starter kit, NPP, atau sarana edukasi dan dalam bentuk lainnya yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya kita isi 9 digit tokennya ya di sini. Kita selanjutnya kirim ya teman-teman. Pilih kirim. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak. Nah, ini kita sampai di sini kita telah terdaftar untuk proses pembuatan pajaknya telah selesai ya. Baik teman-teman, kita akan mengecek email yang berisi informasi status akhir dari proses pembuatan pajak online ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data yang telah kita isi atau registrasi online untuk pembuatan NPWP-nya telah selesai ya, dan nomornya telah terbit teman-teman. Nah, oke. Jadi kita telah mengisi data dan melakukan langkah-langkah pendaftarannya. Teman-teman, sampai di sini dulu tutorial atau proses pendaftaran pajaknya. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti untuk langkah-langkahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.